Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Pantura dengan bangga mempersembahkan naskah koalisi. Mari menjadi saksi. Fotonya taruh di atas lemari kecil saja, Mas. Iya, saya. Cantik ya, Ibu. Iya, Mas. Makanya anaknya ganteng seperti Mas ini. Ruangan ini adalah tempat favorit Ibu di rumah ini. Biasanya Ibu selalu datang ke sini untuk menghabiskan waktu. Yakin baca buku. Waktu Mas pertama kali bawa aku ke rumah ini, di ruangan itulah aku pertama kali melihat Ibu sedang membaca sebuah buku. Ini adalah buku yang Ibu dapatkan di dalam depan. Buku adalah kesukaan Ibu. Katanya, buku-buku menggambarkan sebuah perubahan. Perubahan akan selalu ada. Jadi katanya, bersiaplah akan semua perubahan yang terjadi. Iya, Mas.
Sayang, sebenarnya ada yang dibicarakan. Apa, Mas? Tapi aku takut mengatakannya padamu. Katakanlah, seperti berbicara dengan orang lain saja. Kau janji tidak kenal. Iya, aku janji. Sebenarnya, sebulan terakhir ini Mas dipecat dari perusahaan. Perusahaan sudah tutup karena kalau bersaing dengan perusahaan lain. Benar, Mas? Iya, benar. Dan juga semua uang tabungan kita sudah habis. Kok bisa, Mas? Jadi, ketika Mas dipecat, Mas putus asa. Kemudian datang teman Mas, menawarkan agar Mas investasi dengan dia. Mas tergoda karena menurut Mas sangat menguntungkan. Tapi alih-alih untung, malah kena tipu. Sampai sekarang dia tidak dapat dihubungi. Padahal semua uang tabungan kita Mas serahkan ke dia. Sial. Kenapa Mas tidak bilang dari awal? Mas tahu kamu tidak bisa menerima ini. Pertama kecewa. Aku lebih kecewa karena Mas tidak bilang dari awal soal masalah ini. Mas janji, lain kali akan selalu bilang kalau ada masalah. Iya, Mas. Mas akan berusaha untuk secepatnya dapat kerja. Mas tidak perlu takut. Masalah rezeki sudah diatur oleh yang di atas. Lain kali kalau ada apa-apa, langsung beritahu saja, Mas. Aku pasti akan selalu ada di samping Mas. Aku janji. Terima kasih ya sayang. Tapi bagaimana dengan kebutuhan kita ke depannya? Mas sekarang tidak memiliki pegangan uang sama sekali. Apalagi kemarin baru berhutang pada PRT untuk biaya makanan ibu. Mas tidak perlu khawatir. Aku akan menjual cincin dulu, Mas. Ini cukup untuk membiayai kebutuhan kita sementara Mas mencari kerja. Sayang, tidak perlu kamu jual cincinnya. Tidak apa-apa, Mas. Nanti kalau kita punya uang lagi, kita beli kembali saja cincin. Ya, tunggu sebentar. Ya, tunggu. Oh, kau langgar. Ayo masuk dulu. Silakan duduk. Terima kasih, Wati. Mau buatkan minum apa? Tak usah repot-repot. Tidak repot kok. Tengok. Boleh kalau begitu. Baiklah, tunggu sebentar ya.
Terima kasih, Pati. Dia ada di rumah. Tidak ada. Dia sedang keluar. Ada urusan apa sama Mas Didi? Tidak. Kebetulan aku sedang istirahat kerja. Jadi mau bertemu diri aja, ngobrol santai. Bagaimana keadaan diri? Alhamdulillah baik. Tapi kadang-kadang dia masih sedih dengan anak-anak ibu. Tadi malam saja Mas Didi bermimpi bertemu. Semenjak 2 minggu lalu, Mas Didi hampir setiap malam selalu bermimpi itu. Wajar saja. Soalnya diri dengan almarhumah ibu sangat dekat. Bagaimana kabar kau sekarang? Sudah dapat calon? Masa sudah umur 30 masih belum dapat juga? Kalau bekerja itu susah mencari lawan. Belum menemukan orang yang pas. Susah menemukan yang pas atau tipe kau yang ketinggian? Tidak juga. Aku mencari perempuan yang sederhana. Ya, kurang lebih seperti kau. Istri yang baik, setia pada suaminya, cantik pula. Bisa saja. Berlebihan kau. Ini aku sudah tidak bercanda. Kau itu tipe perempuan yang aku idamkan. Semoga aku bisa menemukan perempuan seperti kau. Semoga ya. Terus bagaimana sekarang pekerjaanmu? Aku baru saja memenangkan sebuah proyek konstruksi yang besar. Selamat ya. Pasti karena perusahaan konstruksi kau dikenal dengan kinerja yang bagus. Makanya kalian percaya untuk memegang proyek besar itu. Kalau dibilang baik sih tidak juga. Pekerjaan kami biasa-biasa saja. Kalau kinerja kalian biasa-biasa saja, kok kalian bisa dipercaya untuk memegang proyek besar itu? Ya, biasalah. Pekerjaan yang kami jalani selama ini hanya perlu membuat orang yang memberi proyek itu senang. Dan dengan memberi sejumlah uang untuk memperlancar urusan. Maksudnya? Kita hanya perlu membuat mereka senang dengan melaporkan kinerja kita yang menurut dia bagus. Dan dengan memberi sejumlah uang, dia tidak peduli dengan kinerja buruk kita. Tapi, apa kamu tidak takut ketahuan kalau kamu memberikan sejumlah uang untuk mereka? Nama perusahaan kamu bisa tercemar. Selagi ekosistemnya masih saling menguntungkan, ya menurutku bakal aman-aman saja. Oh iya, bagaimana dengan diri? Apa dia sudah mendapatkan pekerjaan? Sampai hari ini masih belum. Sebenarnya aku sudah mendapatkan pekerjaan untuknya, tapi dia menolaknya dan tidak menyebutkan alasannya kepadaku. Mungkin kau bisa membujuknya untuk menerima tawaran kerja dariku. Iya, nanti aku bicarakan dengan dia. Kalau begitu aku pamit dulu. Mau kembali ke kantor. Terima kasih ya sudah mampir. Lain kali kalau sedang istirahat dekat sini lagi mampir saja. Kamu juga apabila butuh sesuatu kabari aku. Selagi
lagi aku bisa, pasti membantu. Mas sudah pulang? Duduk dulu. Sudah kusiapkan makanan untuk makan malam. Cuci tangan dulu untuk berangkat. Terima kasih ya sayang. Maaf ya Mas, makanannya sederhana. Iya, tidak apa-apa. Ini lebih dari cukup. Seharusnya Mas yang minta maaf karena belum bisa memberikan uang buat kita. Mas juga minta maaf. Hari ini belum bersahabat dengan kita. Mas belum juga mendapatkan pekerjaan. Tidak apa-apa Mas, ayo makan dulu. Uang dari hasil mengajukanmu, apakah masih cukup buat makan kita besok? Untuk makan, sepertinya saja untuk seminggu ke depan Mas. Tapi kalau untuk bayar listrik masih belum bisa. Sudah dari bulan lalu kita belum bayar listrik. Kalau bulan ini masih belum bayar juga, kemungkinan listrik kita akan diputus sementara. Sebenarnya uang dari hasil penjualan cincin cukup untuk membayar itu semua. Tapi tadi pagi PRT datang menanyakan utang kita untuk biaya ambulan dan pemakaman itu. Katanya PRT juga ada keperluan mendesak. Jadi kebayarkan saja dari hasil penjualan cincin Mas. Iya, bayarkan saja pada PRT. Tidak enak juga kan kalau kita terlalu lama menjemput beliau. Apa kita perlu meminta bantuan dari orang tuaku Mas? Setidaknya untuk bayar listrik. Tidak usah sayang. Kamu kan tahu hubungan kita dengan orang tua tidak baik-baik saja.
Ada perlu apa dia datang kemari? Katanya Langga, ia ada menawari Mas pekerjaan. Apa itu benar? Iya, benar. Oh, Mas tolak? Apa dia bercerita? Sebenarnya pekerjaan apa yang dilakukan? Langga bercerita kalau dia sedang mengerjakan sebuah proyek konstruksi yang besar. Apa kau tahu bagaimana cara dia mendapatkan itu? Kata Langga, dia memberikan uang kepada pembeli proyek tersebut. Lalu, apa kau tahu siapa orang yang memberikan proyek besar itu? Tidak tahu, Mas. Langga tidak menceritakannya. Dia adalah seorang pemimpin yang dipilih karena besar keluarganya. Dia juga sempat diincar polisi karena kasus pencucian uang. Tapi karena kurangnya bukti, dia tidak jadi ditangkap. Bisa jadi dia tidak jadi ditangkap karena memang tidak melakukan pencucian uang tersebut, kan, Mas? Percayalah, dia memang melakukan itu. Tapi karena dia bukan orang sembarangan, jadi dia dengan mudah lepas dari kasus tersebut. Lagi pula, semua keburukannya sudah menjadi asal umum masyarakat. Tapi, Mas, kok dia bisa terpilih oleh rakyat ya? Padahal kan sebagian masyarakat sudah tahu keburukan-keburukannya. Ya, begitulah negara ini. Kadang kita terlena dengan uang sesaat dan merupakan waktu 5 tahun yang cukup lama yang mungkin dapat berdampak dalam kehidupan rakyat. Tapi kan, Mas, Langga bukan bagian langsung dari mereka. Dia hanyalah orang yang memegang proyek yang diberikan dari orang tersebut. Selagi mereka saling berhubungan, aku tidak mau terlibat dalam kekerasan itu, sayang. Aku tidak mau terpengaruh oleh pikiran licik mereka yang mementingkan urusan perut daripada hati nurani. Tapi, Mas, bagaimanapun kita juga perlu uang untuk kebutuhan sehari-hari kita. Kamu bukan saja, sebentar lagi Mas pasti akan mendapatkan pekerjaan tanpa perlu bantuan mereka. Permisi. Permisi. Wakil. Ya, tunggu sebentar. Wakil. Ya, tunggu. Langga rupanya. Ayo masuk. Duduk. Mau minum apa? Tak usah. Aku tadi di jalan lama. Nanti mau survei bahan buat proyek. Apa Giring ada di rumah? Tidak ada. Dia sedang keluar mencari kerja. Jadi bagaimana? Apakah telah membujuk Giring untuk menerima tawaran kerja dariku? Aku sudah melakukannya, tapi Bagaimana hasilnya? Mas Giring tetap kekeh menolak tawaran pekerjaan darimu. Apakah karena dia menolak?
Katakan saja, aku sudah terbiasa dengan kata-kata yang tidak enak. Aku tidak akan menaruhnya dalam hati. Alasannya Mas Giring menolak tawaran pekerjaan darimu karena dia tidak ingin terlibat bisnis yang sedang kau kerjakan. Dia tidak mau berurusan dengan orang yang memberikan proyek itu. Takut terjebak lingkaran setan, katanya. Sudah menduga karena itu. Itulah Giring yang terkenal, kuat dengan idealis yang dia pegang. Padahal kalau boleh jujur, bisnis yang berjalan sekarang adalah hal yang lumrah dilakukan. Untuk mendapatkan proyek sebesar ini tentu perlu uang pelicin agar kita ditunjuk untuk menangani proyek tersebut. Tapi entah apa yang ada di dalam pikiran diri yang membuat dia anggap ini seperti lingkaran setan. Aku sama sekali tidak merasa ini salah, karena proyek itu akan benar-benar bangun. Begitulah Mas Giring. Sebetulnya aku menyayangkan dia menolak tawaran pekerjaan darimu. Bagaimanapun kami sekarang perlu uang untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi apa mau dikata, dia tetap kekeh dengan keputusannya. Apa tanggapanmu tentang bisnis yang aku jalani sekarang? Apakah sebusuk itu? Menurutku tidak seburuk itu. Betul katamu. Di zaman sekarang ini, hal yang wajar memberikan uang agar urusan kita dapat dipermudah. Apalagi untuk proyek sebesar yang utama. Aku juga sebelum menikah dengan Mas Giring pernah bekerja di perusahaan konstruksi. Aku tahu betul betapa susahnya mendapatkan sebuah proyek, ya, karena saingannya yang begitu banyak. Yang kau lakukan itu adalah hal yang biasa. Hidup di dunia seperti sekarang susah untuk hidup lurus-lurus saja. Kita harus berkompromi dalam keadaan agar bertahan. Oh iya, aku lupa. Aku membawakan sesuatu untukmu. Apa itu? Kemarin aku kebetulan lewat toko baju dan ingat kau. Jadi aku belikan saja baju untuk kau. Dan ini juga ada sedikit sembako. Hitung-hitung untuk membantu keluarga kalian. Terima kasih. Kau memang orang baik. Kau suka sekali warna merah, ya? Setiap kali kau kesini, baju yang kau gunakan selalu merah. Dan ini juga. Baju yang kau kasih juga berwarna merah. Iya, aku banyak sekali mempunyai baju berwarna merah. Merah adalah warna kesukaanku. Wah, apa boleh aku mengutarakan sesuatu? Katakanlah, seperti berbicara dengan orang lain saja. Sebenarnya, lupakan saja. Katakanlah, kau membuatku penasaran saja. Kau tahu alasanku sampai sekarang belum menikah? Karena kau belum menemukan orang yang pas kan ketemu kemarin. Kurang lebih seperti itu. Tapi jawaban sebenarnya adalah karena aku belum menemukan perempuan yang seperti
Tidak, aku sedang tidak bercanda. Kau selalu spesial di mataku. Entah mengapa belum ada yang bisa menandingi kau. Tak usah dipikirkan, Pati. Aku hanya mengutarakan hal yang kusimpan selama ini. Doakanlah aku bisa menemukan perempuan seperti kau. Aku pamit dulu ya. Iya, hati-hati di jalan. Wati, ada apa orang di rumah? Iya, tunggu sebentar, Pak. Apa ada yang tertinggal? Yono? Kau rindu denganku? Tidak. Kau terlalu percaya diri. Tidak sedikit pun rindu denganmu. Dari mana kau tahu alamat rumahku? Apa hal yang tidak ku ketahui? Kau masih belum berubah. Tidak berubah. Dalam hal apa, Wati? Kau masih saja selalu menggunakan peci sejak pertama kali melihat. Bukankah itu bagus? Ini adalah identitas agama kita. Menandakan bahwa kita adalah orang yang beragama. Tidak semua orang yang berpeci paham agama. Saat ini juga banyak orang yang menggunakan peci. Apakah mereka semua paham agama? Orang yang menggunakan peci tidak menjamin mereka bebas dari korupsi. Bukan berarti kau paham dengan agama, lalu kau bisa disebut orang yang beragama. Aku bukan bagian dari mereka yang korupsi. Aku juga bukan bagian pemerintah. Aku hanya pengusaha. Jadi, semua uang aku hasil diriku sendiri. Percayalah, aku yang paham agama. Terlihat dari luar mungkin iya, tapi pada faktanya tidak. Hei, kau meremehkan pengetahuan tentang agama. Tidak. Pengetahuanmu tentang agama mungkin tinggi, tapi semua itu tidak kau praktekkan dengan betul. Coba sebutkan sikapku yang tidak mencerminkan agama. Kau masuk ke rumah orang tanpa dipersilakan terlebih dahulu, langsung masuk tanpa salam dan permisi. Apakah itu mencerminkan orang yang beragama? Ayolah, aku ini mantanmu. Kita pernah menjalin kasih 5 tahun lamanya. Aku bukan orang asing di hidupmu. Ada yang wajar apabila aku harus masuk ke kamu. Aku sudah mempunyai suami, Yono. Situasinya sudah berbeda. Kau tidak bisa masuk rumahku seenaknya. Ya. Aku mengerti. Maafkan aku. Aku cuma ingin berjumpa denganmu. Sekarang, bagaimana kabarmu? Seperti yang kau lihat, aku baik-baik saja. Benarkah itu? Apa tidak akan cemilan yang bisa aku makan? Buah atau snack?
Tidak ada hal yang tidak ketahui. Mengapa kau bertahan dengan pengangguran itu? Pertanyaan yang lucu. Bagaimanapun dia suamiku, dalam kondisi apapun, aku akan selalu ada di sisinya. Yakin? Aku sangat mengerti dirimu. Kau terbiasa hidup di lingkungan yang serba ada. Orang tuamu salah satu terpandang di kota sebelah. Semua pejabat patuh terhadap orang tuamu. Rumahmu dulu bahkan selalu mewah, dengan interior yang mahal, berkonsep Eropa, dengan lift yang siap mengantarkan ke setiap lantainya. Tapi sekarang kau hidup bersama suami pengangguran. Betapa malangnya nasibmu. Tidak perlu kau memikirkan nasibku. Biar aku sendiri yang memikirkannya. Lagi pula, hidupku sekarang tidak seburuk yang kau lihat. Kau tidak tahu rasanya hidup berdua dengan orang yang kau cintai. Cinta? Apa yang bisa kau makan dari cinta? Coba kau pikirkan. Apa yang bisa kau pertahankan dari suamimu yang sekarang ini? Dia sudah tidak bekerja. Dia tidak bisa menghidupi dirimu seperti orang tua yang membesarkanmu. Apa kau masih mau bertahan dengan semua pelajaran ini? Kau tidak mengerti. Ayolah, aku tahu sekali dirimu. Aku sangat mengenalimu, Wati. Tinggalkanlah suami yang berguna itu. Kembalilah dengan orang tua kau dan kembali bersamamu lagi. Aku janji tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu. Dan aku akan terus memperlakukan kau dengan sangat baik. Jangan coba-coba mempengaruhiku. Kau tidak akan berhasil. Sebentar lagi Mas Giring datang. Sebaiknya kau cepat pergi. Baiklah. Pikirkan baik-baik, Wati. Hubungilah aku kalau kau berubah pikiran. Sama seperti dahulu. Kau tahu cara menghubungiku. Aku pamit dulu. Kenapa lampunya tidak dinyalakan?
siang petugas PLN datang. Katanya sementara listrik kita diputus sampai kita membayar semua tagihan listrik kita. Kenapa kau tidak bilang bahwa petugas PLN datang? Karena aku bisa bertahan dulu pada temanku untuk bayar itu. Yakin kau mau berhutang kepada temanmu? Untuk kebutuhan sehari-hari saja kau tidak mau berhutang. Ego kamu kan cukup tinggi. Ya kan ini ada berbeda. Duduklah dulu, Mas. Ada yang ingin dibicarakan. Iya, ada apa? Bagaimana kalau kita kembali ke orang tuaku, Mas? Mas bisa dapat pekerjaan dari orang tuaku, atau kita bangun usaha dan minta modal dari mereka. Tidak bisa, sayang. Kamu kan tahu, orang tua tidak suka dengan Mas. Selama ini saja kita kabur untuk melangsungkan pernikahan. Mas harus kembali pada orang tuaku. Mas tidak enak. Mau ditaruh di mana dengan diriku? Buat apa kita menunjukkan harga diri, tapi hidup susah dan melarang? Padahal kita kan punya solusi untuk keluar dari permasalahan ini, Mas. Ini tidak tergantung dari diri saja, sayang. Jika kita kembali pada orang tuamu, artinya kegagalan sebagai suamimu. Kau tidak gagal, Mas. Aku tahu seberapa besar perjuanganmu. Kita hanya perlu kembali ke orang tuaku, memulai semuanya dari awal, dan memperbaiki hubungan kita dengan mereka. Tidak bisa. Aku malu, sayang. Tidak perlu malu, Mas. Kau tidak mengerti. Apa yang tidak aku mengerti? Sejauh ini aku sabar dengan segala kondisi yang ada. Aku sabar dengan idealisme yang kuat itu. Sebenarnya kita punya solusi untuk keluar dari permasalahan ini, Mas. Tapi apa? Kau menolak tawaran pekerjaan dari Langga dan sekarang menolak kembali ke orang tuaku untuk meminta bantuan. Terus apa maumu? Kau kan tahu mengapa aku tidak mau pekerjaan dari Langga. Dia mendapatkan pekerjaan itu bukan dengan cara yang baik. Aku tidak mau suatu hari nanti terjebak dalam lingkaran itu. Dan kau juga tahu mengapa aku tidak mau kembali pada orang tuamu. Jika kita kembali pada orang tuamu, bisa jadi mereka akan memisahkan kita. Tapi sampai kapan, Mas? Sampai kapan menuruti idealis dan egomu yang tinggi itu? Kita harus bisa berkompromi, Mas. Banyak jalan yang akan terbuka kalau kita bisa berkompromi. Hidup harus terus berlanjut. Idealis itu penting, tapi kita juga perlu realistis. Berpikirlah dengan jernih, gunakan akal sehat, Mas. Seharusnya kau yang membenarkan satu. Buat apa kita membeli idealis kita? Hanya karena uang. Uang dapat dicari. Ini hanya masalah waktu. Tapi apa buktinya? Apa kau mendapatkan pekerjaan? Lihat istri rumah saja sampai diputus. Sampai kapan menunggu pekerjaan yang sesuai dengan idealismu? Sabarlah, semua ada waktunya. Sabar juga ada batasnya, Mas. Aku lelah dengan semua ini. Kau lelah, aku juga lelah. Pagi-pagi telah menjelang malam hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Ini semua buat siapa? Kita.
jika itu keputusanmu, pergilah.